Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh sebuah ladder diagram, di mana ladder diagram ini menggunakan fungsi dari timer sama counter. Gitu. Ya, contohnya adalah sistem pengepakan barang ini ya, sistem pengepakan barang. Berarti secara prinsip itu adalah nanti terdapat tombol start untuk memulai dari sebuah sistem tersebut. Nah, di samping tombol start nanti ada indikator kondisi dari sistem ini, apakah dalam kondisi stop atau dalam kondisi start. Indikator ini berupa lampu lampu 1 sampai lampu 2. Nah, kemudian conveyornya ada dua. Conveyor yang bawah ini adalah conveyor box, kemudian yang atas adalah conveyor part ya, komponen yang akan dimasukkan di dalam box tersebut. Di sini digunakan dua sensor. Pertama adalah sensor yang untuk box tadi ya, atau bisa menggunakan proximity switch ya. Kemudian yang sensor satunya itu di atas, proximity switch juga. Nanti fungsinya yang di atas itu adalah untuk menghitung jumlah part yang akan dimasukkan ke dalam box. Prinsipnya dari sistem ini adalah pada saat tombol start ditekan, nanti conveyor box akan berjalan. Kemudian pada saat conveyor berjalan itu sudah berada di depan sensor proximity yang terdapat di conveyor box ya, maka nanti akan berhenti conveyor box setelah selang berapa detik, anggaplah misalkan 3 detik, barulah nanti conveyor part yang berada di atas akan berjalan membawa sebuah part, kemudian part nanti akan dijatuhkan. Dalam konteks ini misalkan kita inginkan cukup 3 buah part yang dijatuhkan dari conveyor atas ya, atau part conveyor tadi. Berarti ada tiga part. Satu, kemudian nanti akan dibaca oleh sensor proximity yang berada di atas ya, 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3 tadi sampai 3 ya. Nah, setelah terdapat 3, maka nanti conveyor atas berhenti, kemudian conveyor yang di bawah, conveyor box, akan berjalan kembali. Begitu seterusnya sistem ini akan bekerja. Pada saat kita membuat sebuah sistem otomasi, maka langkah pertama adalah kita memetakan dari address dari berbagai komponen yang tadi telah saya sebutkan. Nah, ini saya sajikan dalam sebuah tabel I/O, input output, di mana tabel I/O nya untuk jenis inputnya ada pas button untuk start, jenisnya normally open, addressnya i.1 di bit ke 0. Kedua ada pas button untuk stop, normally close, maaf ini pakai normally close ya, berarti dalam kondisi normal itu akan tertutup. Addressnya i.21 bitnya 1. Kemudian 3 adalah SE1 part ya, atau proximity switch, ini menggunakan NO juga, normally open, dengan addressnya i.21 di bit yang kedua. Kemudian untuk sensor SE2 box atau proximity switch kedua, ini juga bentuknya NO dengan addressnya adalah i.21 di bit ketiga. Untuk outputnya, pertama ada lampu untuk start, indikator, di addressnya 0.22 bit ke 0.
lampu kedua, indikator untuk stop 0.22 garis miring 1. Kemudian untuk motor conveyor box yang berada di bawah 0.22 di bit kedua, dan motor conveyor part di 0.22 garis miring 3 atau di bit ketiga. Nah, setelah kita sudah memetakan, baru nanti kita coba membuat header diagramnya menggunakan logic pro simulator. Oke, seperti biasa kita klik new ya, kemudian kita buat untuk tombol startnya, buat tombol start ya, kemudian kita kasih output dan kita tambahkan untuk stop terlebih dahulu, sama biar ini membentuk rangkaian scaffolding ya, karena untuk start menggunakan tombol pas button, artinya pada saat ditekan dia akan balik lagi close ya, sehingga nanti diberi rangkaian scaffolding atau pengunci ya. Oke, ini saya tarik, ini inputnya, tadi inputnya i titik 1 garis miring 0 ya, kemudian untuk stopnya i titik 2 1 di bit ke 1 ya. Ini saya kasih dulu untuk scaffoldingnya, kita ke outputnya dulu saja. Outputnya tadi adalah indikator untuk start O 2 garis miring 0 ya, saya copy langsung saja biar lebih mudah di scaffoldingnya sama. Nah, untuk mempermudah kita belajar, saya kasih keterangan ini adalah tombol start ya, ini adalah stop. Dan yang ini output adalah indikator ini saja kita ganti menjadi lamp untuk start ya, ini baru menyalakan dan menghidupkan ya. Selanjutnya adalah ini tadi alamatnya di sini ya, di bit input bit 0 dan 1. Untuk stopnya tadi di tabel IO nya menggunakan normally close untuk stop, maka saya ubah menjadi normally close. Nah, selanjutnya adalah saya coba tambah rang ya, dalam sistem yang tadi disampaikan bahwasanya terdapat indikator lampu ya, berarti terdapat lampu indikator untuk start sama untuk stop. Nah, saya tambahkan untuk indikator lampu stop ya, berarti pada saat kondisi stop nanti bisa terlihat. Ini saya masukkan ini on, kemudian saya endkan dengan tombol stop. Ya, ini pakai normally ya, normally close. Alamatnya adalah sama dengan yang tadi, O.2 garis miring 0, berarti adalah untuk lampu start tadi indikatornya, dan ini di N kan dengan alamat start, dimana alamat startnya adalah I.2 1 di bit per 1. Untuk outputnya, nah tadi di tabel sudah, untuk indikatornya adalah 0 garis titik 2 kemudian di bit ke 1 ya. Saya kasih
keterangan lamp stop. Oke, ini baru dua rang ini harus untuk indikator lampu. Selanjutnya adalah kita masuk kepada sistemnya. Sistem yang dibuat kita tambahkan dulu ya. Pertama adalah kita memfungsikan conveyor box. Conveyor box tadi addressnya adalah ya di O.222, berarti di bit kedua. Kita tambahkan, tulis terlebih dahulu O.22 di bit kedua ya. Ini adalah conveyor box, motor conveyor box. Kemudian apa yang menjadikan dia hidup, artinya bergerak. Nah, pada saat diklik start ya, diklik start, motor kan sudah mulai hidup, berarti nanti indikator dari lampu start kita masukkan sebagai langkah awal dia bergerak. O.2 O.22 di bit ke 0 ya. Pada saat diklik start, maka conveyor akan bergerak ya. Selanjutnya apa yang menjadikan dia berhenti ya, artinya motor ini berhenti. Motor conveyor box itu akan berhenti jikalau fungsi dari sensor dari proximity switch yang di bawah ya, yang di box itu aktif. Sementara sensor proximity switch itu berpengaruh kepada timer ya. Berarti nanti pada saat dia sensor proximity switch di bawah terdeteksi, kemudian timer mulai bekerja, setelah selang waktu tertentu timer bekerja, nanti baru conveyor atas berjalan ya. Maka kita perlu menambahkan fungsi dari timer dulu. Kita gunakan di sini adalah timer on delay. Mengapa? Karena yang akan kita delay adalah waktu berjalan conveyor part atau conveyor yang di atas, sehingga kita menggunakan timer on delay ya. Kita tambahkan TON ya, kita menggunakan alamatnya T4.20 ya. Kita set misalkan selama 3 detik saja biar nggak kelamaan, maka 30 ya, 3 detik 30, karena nanti dikalikan dengan tim base nya yaitu 0,1 menjadi 3 detik. Terus apa yang menjadikan timer ini bergerak? Nah, timer ini akan aktif apabila terdapat sensor proximity switch di bawah. Maka kita ambil ini. Selain sensor apa? Nah, selain sensor kita harus gunakan logika N, syarat N ya, dengan lampu start. Berarti kita tambahkan ada 2 di sini. Pertama adalah O, lampu start ya, O.2 di bit ke 0, kita N kan dengan sensor. Sensor tadi alamatnya berapa? Untuk proximity switch box, sensor kita menggunakan alamat di I.213. Maka kita bisa tambahkan di sini I.2 1 di bit ke 3. Kita kasih keterangan adalah ya, langsung proximity switch ya, bawah ya, proximity switch
conveyor box gitu aja ya, biar nanti bisa lebih jelas. Nah, kita N-kan. Ini baru untuk menghidupkan dari fungsi ini, dari fungsi timernya. Setelah timer ini fungsinya untuk menghidupkan conveyor atas, berarti mendelay conveyor atas bekerja ya, berjalan, sehingga kita perlu memberikan logika N untuk conveyor bawah. Kita masukkan dulu rangnya, kemudian output dari conveyor part ya, conveyor part kita pilih tadi adalah addressnya di bit ketiga. O titik 2 di bit ketiga ya, kita kasih nama menjadi motor conveyor part ya, maksudnya conveyor yang digunakan untuk part. Kemudian conveyor part akan aktif ketika apa? Ketika timer bekerja ya, ketika timer on delay itu sudah bekerja, selesai bekerja selama 3 detik tadi, baru nanti bekerja, maka kita menambahkan untuk timernya. Selain itu apa? Selain itu adalah kita N-kan dengan kondisi status dari sistem, yaitu start. Maka kita harus N-kan dengan lampu start dari sistem tersebut ya. Karena berhubung timer ini sifatnya adalah untuk timer on delay ya, itu akan bekerja pada saat kondisi inputannya close ya. Kemudian pada saat dia sudah tidak close lagi, dia akan menjadi tidak bekerja, maka kita harus menggunakan di sini adalah safe holding kembali untuk menjadikan conveyor tetap berjalan, sehingga kita kasih logika OR ya. Ini adalah timer tadi T 4.20 garis miring adalah DN ya, karena yang menyatakan aktif timer outputnya adalah DN. Kemudian kita NOR-kan dengan conveyor itu sendiri ya, biar nanti kunci itu, walaupun timernya sudah nggak aktif lagi, menjadi O 2 garis miring bit ketiga, dan kita N-kan dengan kondisi lampu O titik 2 1 2 ya, bit ke 6, lampu start. Oke. Ya, selanjutnya pada saat ini sudah mulai berjalan ya, conveyor untuk part itu berjalan, sehingga yang terjadi adalah nanti part itu akan jatuh ke box ya, ke box yang terdapat di dalam conveyor 2. Maka di sana nanti ada fungsi counter, karena yang kita setting inginkan misalkan box itu terisi part, berisi 5 part yang jatuh kepada box, maka kita menggunakan fungsi counter ya. Karena berhubung ini adalah pengisian itu berupa jumlahnya 5, maka kita menggunakan counter up, berarti bertambah ya. Kita namai menjadi T5.2, kita masih pakai bit ke 0 aja. Nah, presetnya kita setting misalkan 5, berarti nanti sensor dari proximity switch part yang terdapat di conveyor atas itu akan menjatuhkan part 5. Nah, dengan asumsi part 5 itu nanti akan memenuhi box yang di bawah. Inputannya apa tadi? Untuk mengaktifkan counter up
itu adalah sensor proximity switch part yang terdapat di conveyor atas. Maka kita tambahkan addressnya tadi adalah ya, ini di bit kedua kita tambahkan. Selain itu kita N-kan dengan kondisi lampu ya, berarti I1 bit kedua ya, kita namai sebagai proximity switch. Conveyor part. Oh, ini terlalu panjang ya sehingga tidak terlihat untuk partnya. Selanjutnya kita N-kan dengan kondisi output dari indikator lampu on, lamp start ya, maka menjadi O.220 ya, untuk lampu start. Oke, selanjutnya adalah ya, ini ingat, ini adalah sebuah fungsi counter. Counter itu jika menginginkan dia balik lagi, akumulatornya menjadi 0 ya, maka perlu di reset ya. Maka kita tambahkan khusus rang untuk mereset tadi. Apa yang digunakan untuk mereset? Nah, dalam sistem ini meresetnya itu secara otomatis ya, sehingga kita perlu menganalisa kira-kira untuk mereset ini seperti apa. Di dalam sistem ini kan terjadi apabila sudah counternya sudah terpenuhi 5 kali, conveyor part yang atas itu akan berhenti, kemudian begitu berhenti langsung akan menghidupkan conveyor box. Pada saat conveyor box berjalan, berarti kondisi dari proximity switch yang berada di box itu menjadi open kembali. Maka kita meresetnya bisa dengan menggunakan proximity switch yang berada di box. Yang berada di box tadi alamatnya adalah ini ya. Kita alamatnya kita copy saja biar cepat. Nah, ini kita kasih logika sebaliknya, yaitu logika ini apa namanya, NC ya, normally close. Ini kita kasihkan untuk mereset counter C4 C5 garis miring titik 20 ya. Selanjutnya tadi ada sistem yang belum ini ya, berarti tadi misalkan untuk conveyor box ya, conveyor box itu akan berhenti selain lampu jalan juga akan berhenti pada saat conveyor dari part itu nyala. Maka kita perlu menambahkan logika N di sini ya, di sini di N kan, kemudian kita masukkan O titik 2 3. Nah, berarti untuk conveyor part. Selain itu apa? Nah, selain itu adalah kita perlu memberikan logika N juga ya, untuk fungsi timernya. Kenapa? Karena nanti ini conveyor box itu dimatikan, bisa berhenti pada saat timer 4 itu sudah memenuhi waktu yang disetting. Maka kita menggunakan ya, nah, ini timer T5 T4 ya, T4 0 DN ya, DN karena sudah timernya sudah ketika ini. Selain itu apa? Selain kondisi timer,
juga counter itu ya akan terpenuhi. Artinya ya ini juga akan berjalan motor conveyor block pada saat counter di conveyor part yang atas itu sudah memenuhi dari yang disetting 5 kali tadi, itu 5 kali counteran terpenuhi, nanti juga akan jalan, sehingga kita perlu menambahkan logika OR juga. Nah, di dalam sini kita pindah di OR kan. Nah, kita masukkan untuk yang counter C5 titik 20 garis miring DN. Garis miring DN. Oke, kembali ke conveyor part yang atas. Conveyor part akan berhenti pada saat apa? Nah, salah satunya conveyor 4 itu berhenti jikalau proximity switch kedua atau conveyor kedua itu akan berjalan, maka kita bisa memberikan inputan normally close yang ini ya. Kita tambahkan untuk proximity switch ya, dan conveyornya ini adalah conveyor box 2 1. Dua ya, alamatnya 2, output 2, bit kedua ya. Selain itu apa? Selain itu adalah konduksi dari proximity switch part. Proximity switch alamatnya 1 2 1 garis miring 2. Ini sudah kita pertama adalah kita online, kita download ya, dan kita periksa dulu untuk inputannya sesuai dengan settingan tadi. Misalkan untuk pas button start bentuknya normally open, untuk yang stop normally close, untuk yang sensor proximity yang bawah itu adalah normally open, kita buat seperti ini. Kemudian untuk proximity switch di conveyor part untuk counternya kita normally open. Kita coba run ya, ini kita coba run. Pada saat kita mulai run, indikator lampu stop itu menyala. Ini menunjukkan bahwasanya sistem itu sedang berhenti ya. Selanjutnya kita start ya. Pada saat start, indikator lampu start itu nyala, kemudian motor box juga akan menyala, motor conveyor box, berarti dia akan jalan. Nah, begitu dia jalan ya, kemudian dia sampai kepada posisi di atas conveyor part, sehingga menjadikan proximity switch yang terdapat di dalam ini ya, conveyor box itu juga akan aktif ya. Ini ya, aktif. Nah, ketika aktif, timer bekerja selama 3 detik. Nah, 3 detik terpenuhi, kemudian motor conveyor part dia akan jalan ya, dia akan jalan. Nah, setelah dia mulai jalan, kemudian nanti part yang terdapat dalam conveyor part ya akan jatuh dan mengenai sensor proximity switch yang terdapat di conveyor part, sehingga dia counter akan bekerja. Nah, 1
jatuh, 2 part jatuh, 3 part jatuh, 4 part jatuh, 5 part jatuh. Begitu 5 langsung ya jatuh. Nanti karena sudah terpenuhi, maka conveyor box itu akan jalan. Ini conveyor box akan jalan ya. Begitu jalan terus, berarti nanti posisi dari proximity switch yang berada di conveyor box kondisinya akan open kembali. Nah, kondisi open ini akan menjadi reset dari counter ya. Begitu sistem seterusnya akan bekerja sampai sistem tersebut dimatikan atau diklik stop. Ketika diklik stop, maka sistem akan mati semuanya ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Audio Jungle.